Kemudian jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya ada dua. Yang pertama biaya yang langsung dan biaya tidak langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran dan pendidikan siswa atau mahasiswa. Contohnya uang SPP, UKT, buku pelajaran, biaya ujian, seragam sekolah, dan biaya praktikum. Yang kedua itu ada tidak langsung. Tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan belajar, tetapi tetap dibutuhkan agar peserta didik dapat mengikuti pendidikan. Contohnya itu ada transportasi, uang makan, biaya tempat tinggal atau asrama, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tirsha. Saya akan menjelaskan tentang biaya pendidikan di setiap jenjang. 1. Pendidikan dasar SD sampai SMP. Pendidikan gratis di sekolah negeri, namun tetap ada biaya seragam, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendidikan menengah SMA atau SMKB lebih tinggi, terutama di sekolah favorit atau swasta. Jadi kita bisa tahu bahwa swasta itu bisa dibilang mencapai uang sekolah itu jutaan. 3. Pendidikan tinggi B, kuliah, KT, praktikum, skripsi, dan kegiatan kampus lainnya. Next. Selanjutnya kita bahas penyebab terjadinya korupsi dalam biaya pendidikan. Di sini ada 7 ciri-ciri dari 7 penyebab terjadinya korupsi dalam biaya pendidikan. 1. Kurangnya transparansi pengelolaan dana. Kurangnya transparansi pengelolaan dana itu adalah informasi mengenai anggaran pendidikan, alokasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah, pembangunan sarana, dan sebagainya tidak terbuka kepada publik. Orang tua, siswa, atau masyarakat sulit mengakses informasi mengenai rincian penggunaan dana. 2. Lemahnya pengawasan dan audit. Pengawasan dari lembaga pemerintah seperti inspektorat atau BPK tidak dilakukan secara rutin atau mendalam. Lembaga sekolah atau kampus tidak memiliki sistem audit internal yang kuat. Yang ketiga yaitu adanya oknum yang menyalahgunakan jabatan. Penjabat pendidikan, kepala sekolah, bendahara, atau bahkan universitas bisa menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri. Contoh, memotong dana bantuan, memungut biaya tidak resmi, atau membuat proyek fiktif. Yang keempat yaitu sistem pembiayaan yang rumit. Mekanisme aliran dana dari pusat ke daerah atau dari pemerintah ke sekolah kadang berbelit, sehingga membuka celah manipulasi atau memotong dana di tengah jalan. Yang kelima yaitu kurangnya pendidikan anti korupsi. Siswa, orang tua, dan guru kadang tidak sadar bahwa praktik-praktik seperti pungutan liar, gratifikasi, atau markup adalah bentuk korupsi. Budaya asal beres atau yang penting dapat sekolah bisa melandasan perilaku tidak jujur. Yang keenam yaitu ketimpangan sosial dan gaji rendah. Beberapa pelaku korupsi berdalih karena gaji rendah atau keterbatasan ekonomi. Jadi ini yang membuat orang banyak korupsi karena mereka tidak mendapatkan pemasukan yang sesuai dengan yang mereka berikan kepada masyarakat. Yang terakhir itu tidak ada sanksi tegas. Banyak kasus korupsi pendidikan tidak diproses secara hukum atau hanya diberi teguran ringan, namun yang tidak memberi efek jerah maupun praktik ini terus berulang. Next, dilakukan oleh
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya membongkar kasus korupsi dana PIP yang merugikan hampir 300 sekolah. Dana PIP pada 2022 mencapai 9,6 triliun. Dialokasikan untuk 17,9 juta pelajar di seluruh Indonesia. Namun, laporan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW menunjukkan ada 35 kasus penyelewengan pada tahun yang sama dengan modus pemotongan anggaran atau penggelapan oleh kepala sekolah dan guru. Mereka sering memotong dana tanpa kuasa pelajar. Potensi kerugian negara akibat penyelewengan dana ini diperkirakan mencapai hingga 1,9 triliun. Mekanisme pengawasan yang lemah dan tidak adanya evaluasi holistik menjadi penyebab utama terjadinya korupsi ini. Tanpa penanganan yang tegas, kualitas pendidikan akan terus terlambat. Dan cita-cita untuk mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan pendidikan di Indonesia sulit tercapai. Next. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu biaya pendidikan merupakan investasi pendidikan dalam menciptakan generasi berkualitas dan berintegritas. Yang kedua, namun korupsi dalam dunia pendidikan seperti pungutan liar, pengelabungan anggaran dan penyalahgunaan dana memperparah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, transparansi, akuntabilitas serta pengawasan yang kuat dari masyarakat dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan dana pendidikan digunakan sesuai. Dan yang terakhir yaitu pentingnya bagi semua pihak, pemerintah, institusi pendidikan dan masyarakat untuk membangun budaya anti korupsi demi terciptanya sistem pendidikan yang adil, jujur dan berkelanjutan. So